Ya, bisa ditiru nanti bagus. Jadi kalau kita membahas yang mahmudah, jadi kalau alat mahmudah tadi pengertian dasar ayat hadis, kemudian kalau ada itu namanya macam-macam. Misalnya sabar. Sabar itu apa? Digambarkan. Tetap gambaran secara terminologi uraian kata itu penting. Terus yang kedua dasarnya Al-Baqarah 155. Hadisnya sama dengan tadi, yaitu macam-macam sabar. As-sabru alal ibadah, sabar menjalankan ibadah. Yang kedua as-sabru anil maksiati, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga as-sabru indal musibati, sabar ketika ditimpa musibah. Ada yang keempat as-sabru indal ghadab, sabar ketika marah. Nah itu macam-macamnya. Seandainya ada lagi, misalnya yang keempat, ciri-ciri orang sabar. Nah, dicari ciri-cirinya itu. Satu, orang sabar itu misalnya ya senantiasa bersyukur. Yang kedua, tidak mengeluh. Yang ketiga, tidak reaktif. Yang keempat, tidak emosional. Itu. Cari yang lain juga. Itu terserah kita. Bisa download, bisa dipikir-pikir diri. Sabar tuh apa? Kalau sabar tuh menang. Di kamplang menang ya. Apa seperti itu? Ya, disampaikan ada. Kalau memang ada orang yang salah persepsi di dalam memaknai sabar, yaitu fadilah atau keutamaan sabar. Terus yang berikutnya cara membiasakan sabar, terakhir penutup. Itu kalau akhlak mahmudah. Kalau akhlak mahmudah, misalnya panjenengan membahas akhlak tercela takabur. Ini hampir sama tapi beda dikit. Apa pengertian takabur? Apa dasar larangan takabur itu? Innallaha la yuhibbul mutakabbirin atau apa lagi? Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan kafura wa la tamshi fil ardi maraha, dan seterusnya. Hadisnya juga la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala min kibarin, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit rasa sombong. Nah ketika bahas ini bisa berkembang yang ketiga, apa penyebab orang sombong? Satu, karena hartanya. Dua, karena ilmunya. Tiga, karena jabatannya. Empat, karena kecantikan atau ketampanan. Itu diulas dikit-dikit. Lalu yang kelima atau keempat, ciri-ciri orang takabur, orang sombong. Satu, bicaranya tinggi. Dua, gak mau kalah. Tiga, suka pamer. Lima, pemanis. Terus berikutnya bahaya takabur. Satu, dijauhi oleh orang sekitar. Dua, dia tidak sulit untuk melihat kelemahannya. Tiga, dia akan masuk neraka. Itu bahaya. Terus yang berikutnya, Islam itu solutif ya. Takabur itu adalah masalah. Solutifnya cara menghindari takabur. Nah itu dengar ya. Itu Islam solutif namanya. Cara menghindari takabur. Satu misalnya, sadar bahwa terserah jenengan, sabar bahwa segala sesuatu yang kita miliki
sadar bahwa kita dan segala sesuatu yang kita miliki atau yang melekat pada diri kita adalah dari Allah. Harta itu dari Allah. Bisa pasang surut, roda berputar, itu kan jabatan sementara 5 tahun pasti ganti. Kadang sebelum 5 tahun sudah diganti, di demo buyar. Apalagi ilmu, sedikit ilmu kita. Kita hanya bisa menguasai sesuatu yang pernah kita baca, pernah kita dengar, pernah kita lihat. Sementara yang belum kita baca, yang belum kita dengar, yang belum kita lihat tuh tidak akan kita miliki, dan itu banyak. Ketampanan, kecantikan tuh berapa tahun? Ya paling 20 tahun. Mulai umur 15 sampai umur 45. Setelah 45 sudah kelihatan rambutnya putih, terus ya sudah. Nah, itu penyadaran. Apalah ketampanan dan kecantikan. Kata-kata mengatakan ketampanan kecantikan itu sebatas kulit. Walaupun orangnya tampan, walaupun orangnya cantik, kalau kulitnya panut, tak itu cantik. Nah, gitu ya. Kadasen, apalagi urapan. Nah ini apa tadi? Cara. Jadi cara menghindari takabur tadi penyadaran, menyadari ya. Yang kedua, cara menghindari takabur, sadarlah bahwa takabur itu adalah perbuatan setan iblis. Iblis diusir dari surga karena takabur. Terus yang ketiga, sadarlah bahwa yang berhak takabur itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dikasih ini pepatah, di atas langit ada langit. Artinya kita merasa pintar, ada yang lebih pintar dari kita. Kita merasa cantik, ada yang lebih cantik dari kita. Kita merasa kaya, ada yang jauh lebih kaya dari kita. Ini berangkat dari pepatah ya. Di atas langit ada langit. Ini solutif. Itu takabur. Nanti yang lain banyak. Nah, misalnya kita membahas judul drama La Taghdab, jangan marah. Berarti yang kita kupas marah. Marah itu apa? Kenapa orang marah? Ya. Apa bahaya marah? Bagaimana cara mengatasi marah itu atau menghindari marah? Itu hadisnya ada, Qur'annya juga ada. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Hadisnya la taghdab. Itu insyaallah apa? Cara membacanya itu berpola, sistematis, enggak kemana-mana. Karena ciri orang damai itu dua ya. Kalau orang itu masih pemula, itu kehabisan materi. Kalau sudah pengalaman, kehabisan waktu. Materi Kenapa? Yang pertama, yang pemula itu kehabisan waktu karena nggak ada persiapan. Yang pengalaman kehabisan waktu. Kalau yang pemula tadi kehabisan materi ya, karena tidak ada persiapan yang baik. Yang berpengalaman kehabisan waktu karena tidak ada persiapan. Karena ilmunya apa yang kata diceritakan, apa yang kata disampaikan, sehingga waktunya habis dan gak fokus. Sailingi di misalnya kita membahas tentang kerukunan, bahas tawuran, itu nyanda Arema, ada macam-macam habis berangkrak gitu. Kenapa nggak ada persiapan? Sehingga di persiapan itu sadarlah bahwa panjenengan dibatasi waktu. Kalau kita nyusun buku, karena saya penulis ya, itu ada pembatasan pembahasan.
Harus dibatasi, kalau enggak ya habis waktunya enggak utuh. Sehingga ketika itu tema besar, tema luas, dan kebetulan kita ini di situ adalah punya jadwal rutin, maka berseri. Misalnya kita membahas tentang sedekah, ya. Berseri, sedekah bagian 1, sedekah bagian 2, sedekah bagian 3. Urutan persiapan materi. Yang pertama, menentukan atau menetapkan judul. Tadi kan sudah ya. Setelah judulnya ketemu, mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas. Materi ini saya dapatkan Bapak-bapak tahun 1998 ini, ketika saya mengikuti pembimbingan Dai Muda Nasional selama 2 bulan. Materi ini saya dapatkan berapa tahun Pak? 2008. 25 tahun ya. Gurunya mantap-mantap, Profesor Yusril Isa Mahendra, Profesor Quraish Shihab, Kiai Haji Ali Yafi, terus Kiai Haji Said Agil Al-Munawar, bukan Said Agil Siraj ya, Agil Al-Munawar. Terus ada dulu namanya Makmun Toha, itu penyiar Indonesia, presenter Indonesia. Ada lagi saya itu ketika itu Pak Menteri Agama, Pak Profesor Malik Fajar. Kemudian Direktur Bimas Islam Maftu Ihsan. Ada AS Hikam. Ada lagi yang sastrawan itu siapa? Sastrawan yang sangat terkenal, Taufik Ismail. Mantap nasional ya, ada 80 peserta dari seluruh Indonesia. Saya ketuanya dia itu. Ini ilmunya saya dapat. Alhamdulillah ya. Makanya kalau belajar ikhlas, ya nanti ilmunya akan terus bertahan ya. 25 tahun ya. Saya dulu pas masih aliyah itu ngapalkan kitab itu Alfiyah itu karena tulus ya, itu masih banyak ingat ya. Ketika MTS itu ngapalkan kitab Ibriti. Memang ada teori yang mengatakan hafalan itu gak bagus ya, kalau dasar. Tapi kalau ilmu nahwu, tajwid itu harus dihafal. Baru bisa, karena itu teori. Hanya saja menghafal itu ada 2 cara, menghafal, meniatkan menghafal, yang kedua membaca diulang-ulang sampai setengah hafal dan hafal. Kadang-kadang teori pendidikan itu terlalu ngikuti barat ya, sehingga hafalan itu katanya tidak bagus. Ada Quran kan ada apa tuh lah kan hafid ya. Menyusunnya secara sistematis, mulai pokok-pokok, poin-poin atau tadi titik-titik ulasan, kemudian merelevansikan satu dengan yang lain. Itu disusun secara sistematis. Bentar ya, ngecek berita musnah.
Yang keempat, menyusunnya di dalam buku catatan. Kalau kita mampu menyusun di dalam buku catatan itu abadi ya. Ketika kita diminta ceramah di Masjid A, kita susun di buku catatan. Suatu saat ada jadwal di Masjid B, temanya sama nggak apa-apa. Dan kadang-kadang ada gini, naudi namanya bodoh. Kan masjidnya beda, jamaahnya beda. Ibarat saya ngajar kelas, kalau di Man 1 tuh satu tingkat, misal kelas 10 itu ada 11 kelas. Itu satu guru itu bisa ngajar materi yang sama itu ya 11 kelas. Terus sampai bedo ya gak podo ilmu nih. Misalnya kelas 10 saya ngajar tentang ini sejarah perkembangan fikih. Mulai 10A sampai K itu ya sama ya. Ceramah juga begitu. Begitu kita ada jadwal rutin, Masjid A sampai Z temanya sama. Lo kok foto baby ini? Salah sampean ngamu masjid pindah-pindah. Salah melo aku. Saya tuh pernah diikut jamaah itu kemana-mana. Lah kok melo aku ini jamaah ini. Pak temanya foto itu nggak bosan tapi tambah mantap. Melo ayo nanti. Saking senengi. Jadi gak apa-apa. Karena memang beda. Lah itu pentingnya catatan di buku. Ustaz tolong isi buku ya, atau kuliah terawih. Temanya apa? Oh ya ada buku lah, buku. Ada judulnya bahaya dengki. Yang kedua jangan marah. Yang ketiga jangan boros. Yang keempat bahaya ghibah. Yang kelima bahaya namimah. Yang keenam apalagi? Itu kan sudah siap di buku. Makanya catat itu di buku sehingga begitu butuh langsung tarik. Kalau dulu kan buku, sekarang bisa file. Tapi buku lebih aman. File dari buka laptop, dari buka HP. Kadang HP nggak support kali ngecas. Terus kalau itu berbasis online ya yang kita simpen, saya simpen di email, ya bagus di email kan nggak hilang. Tapi begitu mau buka, langsung pakai datanya tag, kasih drama ya. Sehingga yang manual itu ya penting. Kadang terlalu kecil kalau HP, laptop kegedean. Jadi itu bisa, monggo pakai catatan kertas boleh, tapi gampang terlisut. Pakai buku agenda atau tebel, gondel atau angil, tapi nggak apa-apa. Yang ketiga bisa tab, bisa yang keempat bisa HP, yang kelima bisa laptop. Ya. Tergantung karakter pengajiannya itu. Rutin. Kalau rutin ya laptop seperti saya ini rutin kan. Ya kita batasi sampai 6 ya. Saya mau ke ulama ya. Apa sedikit ya, yang penting mantep gitu ya. Mantep tuh apa? Bisa diserapi. Setelah kita tulis, kita catat dengan sedemikian rupa, menguasai yang sudah ditetapkan. Ya pokoknya diwajo. Tak wajo ping dulu. Diwajo. Dibaca kalau perlu 2 kali. Apa untuk menguasai? Tapi seandainya kita sudah menyusun dari awal memang dengan tulisan pikiran kita dari apa yang kita baca, itu sudah setengah menguasai. Karena nyusun sendiri. Beda kalau jenengan tuh download ke paman Google itu banyak, tapi jenengan berat butuh menguasai. Tapi dari yang download tuh jangan tulis, apa sih intinya? Ini, itu proses. Karena sekarang kita tahu canggih, bolak-balik download, akhirnya tidak ada proses. Makanya kadang-kadang di
sekolah itu ada tugas resume, itu memang proses. Saya itu kalau ngasih tugas tidak boleh diketik, betul tulisan. Jadi ketik tuh copy paste dari download itu nggak menguasai. Tapi kalau di tangan, walaupun dia download dari dari HP, dari internet, itu pada proses dia, proses membaca, proses merangkum, mencari disari. Itu cara menguasai materi. Jadi dari yang ada itu ditulis ulang, disederhanakan. Materi itu baru bagus kalau sekarang ya, setelah kita mengambil dari beberapa sumber, beberapa situs. Kalau internet itu dikuasai, kalau perlu stimulasi. Kadang-kadang di perjalanan itu juga sambil ceramah, ngomong aja, mulai dari mukadimah terus sampai inti, ngomong-ngomong dewi itu gak apa-apa. Jadi beda rasanya antara yang siap dengan yang tidak siap, beda. Yang siap akan percaya diri. Jadi percaya diri itu salah satu untuk menimbulkan percaya diri itu adalah kesiapan. Kalau kita siap, insya Allah percaya diri. Kalau nggak siap, tidak akan percaya diri, itu bunuh diri. Belepotan mana-mana. Banyak ya, percaya diri itu salah satunya ya PD ya. PD al-i'timadu ala nafsi miftahun najah. Percaya pada diri sendiri itu adalah kunci sukses. Nah, untuk mewujudkan itu banyak cara. Mulai dari berangkat tuh sudah mandi, pakaiannya bersih. Sebelum berangkat tuh sudah sholat duha, berdoa, atau sholat tahajud malamnya, berdoa supaya ceramahnya besok sukses. Atau kalau perjalanan jauh sudah sholat safar, terus sambil berdoa. Itu menentukan. Lalu yang ketiga tadi, persiapan sudah matang. Kalau enggak ya gelisah. Setelah kita baca berulang-ulang, kita kuasai. Yang keenam, koreksi. Dikoreksi dan diulang-ulang. Setelah kita susun dalam satu naskah misalnya ya, biasanya yang dibilang naskah itu ketika Idul Fitri, maka di situ dibaca terkait kesahihan dari tulisan itu secara struktur, secara urutan, secara dalil, di samping durasi waktu. Oh, ternyata khutbah Jumat itu khutbah Idul Fitri itu maksimal 15 atau 20 menit. Di atas itu sudah buyar konsentrasi. Dites, ternyata itu buahnya ya sampai 30 menit. Maka di situ kita ambil pensil, dicoreti, dikasih tanda mana yang nggak perlu disampaikan. Dikasih tanda ini nggak perlu, ini nggak, paragraf ini nggak perlu, paragraf ini nggak perlu. Tapi jangan dibuang, karena itu sebagai wawasan eman ya. Tapi tidak semua disampaikan dan itu dikasih tanda. Sehingga pada saat kita di mimbar, karena kalau Idul Fitri Adha itu khotib rata-rata bawa teks, itu teksnya itu sudah ada tanda ini yang disilang, berarti tidak disampaikan. Gitu. Tapi yang diserahkan ke panitia tetap utuh. Terakhir, ketika kita melakukan persiapan itu harus tahu medan, sehingga temanya sesuai, teknik penyampaiannya sesuai, pendekatannya sesuai, bahasa yang digunakan juga sesuai. Seorang mubaligh sebelum memberikan ceramah harus mengetahui medan dakwah yang akan dituju. Ada beberapa medan dakwah. Yang pertama, lautan massa atau jamaah luas. Ini bikin grogi kalau nggak siap. Ini soundnya harus bagus, karena ceramah itu juga suksesnya dipengaruhi oleh sound.
Kalau soalnya nggak jelas, jamaah itu juga nggak maksimal, kita pun nggak pede. Sehingga kalau ceramah itu feedback suara itu juga harus ke kita. Oh ternyata jelas suara saya. Kalau enggak ngotot sampai ngeden itu. Kenapa kita nggak ngerti suara kita itu terdengar apa enggak oleh jemaah. Kalau ini kan jelas ya nih, jelas. Yang berikutnya jamaah terbatas. Ada lagi tempat syukuran. Kemudian yang keempat adalah tempat takziah, dan selanjutnya juga penting. Kalau syukuran itu berarti ayatnya gembira. Kalau takziah berarti ayatnya ayat innalillah itu, atau ayat kesabaran. Nah ini jadi dan lain-lainnya. Sehingga Taumedan ini menentukan judul menjadi dasar ketika kita menentukan judul, menjadi dasar ketika kita menentukan dasar pijakan ayat dan hadisnya. Oke, sebentar itu. Kemarin belum tak kirim ya, ini lagi dari satu paket tadi ya.